Hari ini kita akan membuat roti Turki buat sarapan. Gimana cara bikinnya? Yuk disimak videonya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Nurlis Kitchen. Hari ini saya mau share resep bagaimana cara membuat roti Turki yang enak, mudah, dan juga simple. Bahan-bahannya cuman tepung, garam, dan juga air. Pertama-tama kita larutkan 1/4 sendok teh baking soda dengan 200 ml air, dicampur sampai semuanya tercampur dengan merata dan sempurna ya. Lalu setelah itu tambahkan sekitar 300 gram tepung terigu protein tinggi dan juga 1 sendok teh garam. Lalu kita campur menggunakan spatula. Nah, tepungnya jangan dulu disemuin ya bun, takutnya nanti kalau disemuin takut kebanyakan. Jadi sedikit demi sedikit aja dulu. Setelah semuanya ini adonan pertama tercampur dengan merata, kan kurang tuh tepungnya, lalu kita tambahkan tepung sisa yang tadi itu, dicampur aja semuanya. Kita aduk dulu sampai semuanya itu tercampur dengan merata menggunakan spatula. Nanti setelah semua tepungnya itu terkena air menjadi adonan basah semua, kita boleh menggunakan tangan yang sudah bersih tentunya ya bun. Cuci dulu tangannya biar kebersihannya itu terjaga, biar makanan kita itu tidak cepat basi kalau kebersihannya terjaga. Nah, kita aduk aja sampai seperti ini. Lalu kita bersihkan spatulanya. Kita sekarang aduk menggunakan tangan, diolenin ya. Diolenin sampai semuanya tercampur merata dan kalis. Kalau misalkan bunda dirasa adonannya terlalu lembek, terlalu lengket ya, boleh ditambahkan sedikit aja tepung ya, dikira-kira aja sampai itu adonannya itu enak gitu dioleninnya, nggak lengket lagi ke tangan. Nah, diolenin aja sampai kalis, sampai benar-benar kalis ya bun, karena ini semakin lama ngolenin nanti si rotinya akan semakin bagus, sampai kayak apa ya, kayak kita mau bikin roti gitu ya. Diulenin aja sampai semuanya kalis. Nah, setelah semuanya kalis, bulatkan adonan dan kita akan simpan dulu adonan itu, diistirahatkan dulu ya. Adonannya kita bulatkan sampai permukaannya itu licin. Kita nanti akan simpan sekitar kurang lebih 10 menit dengan tertutup ya. Jadi kita boleh menggunakan tutup apa aja, boleh menggunakan elap atau tutup panci atau tutup apa aja yang kira-kira bisa menutup, karena kalau nggak gitu nanti si permukaan adonannya bakal kering, terkena hawa atau terkena angin kalau nggak ditutup. Kita simpan aja kurang lebih sekitar 10 menit, diistirahatkan dulu. Nah, ini dia adonannya setelah 10 menit. Lalu kita aurkan aja papan buat ini, buat giles kuenya, yaitu giles adonannya ya, pakai tepung terigu biar tidak lengket. Nah, kita akan bagi adonan ini menjadi 2 bagian dulu. Dibagi seperti ini, lalu dari setiap adonan kita akan gulung memanjang, dan dari gulungan itu kita menghasilkan 3 bulatan ya. Kita bagi lagi menjadi 3 bulatan. Tapi kalau bunda misalkan mau diperbesar, mau lebih besar nih ukuran rotinya, nanti boleh dari 1 gulungan ini dibikin cuman 2 bagian aja. Nah, saya nggak mau yang terlalu besar, jadi dibagi 3 bagian aja
sama rata ya. Nah, seperti ini. Lalu setiap bulatan ini kita gulung, kita rounding dulu ya sampai bulat sempurna, biar nanti si permukaan rotinya itu bagus. Nah, seperti ini kita lakukan pada semua adonan aja sampai semua adonannya itu habis. Kita rounding-rounding aja sampai permukaannya tuh licin dan halus, biar nanti juga kalau si kita ngerondingnya bagus ya, permukaan rotinya itu akan bagus gitu loh bun. Nah, kita lakukan pada sebelahnya juga, sama di ini juga dibagi 3 bagian. Ini kurang lebih diameternya itu sekitar segede piring makan deh nanti jadinya ya. Kalau bunda mau lebih besar dari itu boleh dibagi cuman 2 bagian aja dari setiap gulungan tadi, berarti cuman menghasilkan sekitar 4 buah roti. Nah, setelah semuanya dironding, kita akan istirahatkan lagi ya bun, sekitar kurang lebih 15 menit. Kita tutup menggunakan plastik wrap biar tidak ada hawa yang masuk, biar permukaan rotinya itu tidak kering. Bunda mau menggunakan lap boleh, asal tertutup aja permukaannya. Kita istirahatkan dulu sekitar kurang lebih 15 menit. Nah, ini dia sekitar 15 menit kita sudah istirahatkan, lalu kita taburin lagi papan gilesannya sama terigu biar si rotinya ini, si adonannya itu enggak lengket ya. Kita teplek-teplek aja, tekan-tekan pakai tangan, lalu akan kita rolling ya sampai adonannya ini tipis, setipis mungkin, nggak apa-apa ya bun, tipis aja karena kita nanti juga akan bulatkan lagi. Kalau bunda nanya tipisnya segimana, setipis mungkin, asal tidak sobek aja, nggak apa-apa ya bun ya, ditipisin aja. Semakin tipis itu nanti akan semakin bagus karena nanti akan mempengaruhi si tekstur rotinya ya. Kalau ketebalan nanti si tekstur rotinya itu agak keras, jadi nggak lentur gitu. Jadi ini tuh kayak roti Japati ya bun, lebih mirip ke Japati gitu, Japati yang roti-roti India. Nah, terus tambahin lagi tepungnya ya biar tidak lengket. Ini kalau menggunakan rolling yang kayu ini emang agak-agak gitu ya, kadang suka kebawa lagi. Kalau enak mah menggunakan rollingnya itu yang dari plastik, jadi si tepungnya itu nggak nyangkut lagi, nggak ngikut lagi ke si rollingannya ini, jadi kita aman gitu kalau ngerolling tuh. Kalau yang kayu ya ini harus banget ditaburin tepung ya biar banyak. Nggak apa-apa misalkan nggak presisi nih, nggak bulat banget gitu setelah dipipihin kayak gini, nggak apa-apa bun, nanti juga kan kita mau gulung lagi. Nah, setelah adonannya dirasa cukup ya ketipisannya, lalu kita akan olesin mentega yang sudah dilelehkan dan juga sudah dicampur minyak goreng ya, minyak sayur ya, pokoknya minyak lah, minyak gitu. Banyaknya menteganya di sini menggunakan sekitar 100 gram. Dilelehkan dulu, terus itu dicampur sama minyak goreng. Nah, bunda kalau di rumah punya rollingan yang pisau yang rollingan ya, yang buat apa ya namanya, pokoknya yang di rolling gitu, bisa menyayat-nyayat, boleh, nggak apa-apa gunakan ya, lebih bagus. Kalau di sini saya tidak punya, jadi saya menggunakan pisau, diiris-iris seperti ini, serapat mungkin, sekecil mungkin irisannya itu, biar nanti ke rotinya tambah bagus. Nah, kayak gini aja ya bun, saya menggunakan yang manual.
Kalau di rumah tidak punya alat nggak apa-apa, bukan jadi halangan untuk kita bikin-bikin. Ini tuh rotinya bun bisa dijadiin buat menu sarapan, dimakannya sama selai, mau sama kare juga biasanya kalau orang-orang Arab ya, kalau orang India itu dimakannya sama kare ya, mau kare ayam, apa mau kare daging ya. Ini enak banget loh bun. Sumpah beneran saya nggak bohong bunda, ini wajib coba pokoknya ya, rekomendasi banget ini saya. Nah setelah itu kita gulung seperti ini dan kita bulatkan lagi kayak gini. Nah ujung adonannya kita tekan di bawah si gulungan tengahnya itu. Nah seperti ini biar nanti tidak apa ya, tidak keluar gitu, si gulungannya itu tidak mekar. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua adonan yang telah tadi kita bulatkan. Tadi kita menghasilkan 6 adonan ya, Bun. Nah, terus aja kita lakukan hal yang sama. Emang sih ya agak-agak apa namanya? Agak-agak lama gitu bikinnya, harus penuh kesabaran karena juga kan step by step ya. Kita juga harus mengistirahatkannya ini tuh sampai 3 kali pengistirahatan. Kenapa harus gitu? Karena ini akan mempengaruhi tekstur rotinya. Nanti kalau bundanya langsung dibikin-bikin, rotinya itu tidak akan kenyal dan tidak akan elastis, jadi akan keras. Nah setelah semuanya diselesaikan ya, kita menyayat-nyayat adonan, digulung kembali, kita taruh di kulkas sekitar kurang lebih 1 jam ya bun, dengan keadaan tertutup biar tetap si suhu rotinya itu stabil, nggak kering. Lalu setelah itu baru nih kita mau bakar. Kita taruh lagi di atas papan atau di atas itu kerja ya, papan buat ya buat ngegiles roti, bikin roti-roti gitu. Bunda kalau misalkan di rumah ada nggak punya papan buat kerjanya, itu kan biasanya suka yang plastik-plastik kayak gitu, yang karet ya bun, yang silikon. Nggak apa-apa, seadanya aja. Biasanya bunda bikin roti pakai apa di meja, boleh di meja dialasin plastik gitu, apa di kalau misalkan seandainya nggak punya meja pun di lantai nggak apa-apa, yang penting bersih, tapi harus dialasin dulu plastik, jangan langsung ke lantai ya bun. Pokoknya dialasin dulu plastik, dibersihin dulu gitu, nggak apa-apa, bukan halangan untuk kita berkreasi ya, untuk kita memasak sesuatu. Nah setelah itu kita panaskan teflon dengan api sedang, lalu kita taruh adonan itu di atas teflonnya. Kita bolak-balik aja sampai warnanya ini coklat ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Nah ini dia roti kita hari ini sudah jadi tuh bun. Nah setelah jadi ya, maaf tidak kerekod, setelah jadi diolesin lagi si permukaan roti yang masih panas itu dengan mentega, sisa mentega yang tadi ya, diolesin aja semuanya atas bawah gitu, biar untuk menjaga si rotinya itu tetap elastis dan lemas ya. Nah tuh kan ini sampai bisa disobek-sobek kayak gini loh, empuk banget, enak banget. Pokoknya bunda tuh wajib coba. Ini kan bahan-bahannya juga gampang ya bun, asal bunda di rumah punya tepung, garam, air, udah cukup. Ini tuh dijadiin menu sarapan atau dijadiin menu cemilan kayak tea time kayak gitu dengan teh, enak banget pokoknya. Dengan teh manis makan ini, nggak usah ada kare, nggak usah ada selai pun, ini bisa banget disajiinnya sama teh manis atau teh tawar. Roti Turki hari ini telah selesai. Jangan lupa bunda-bunda untuk dicobain, buat disajiin buat keluarganya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya.